Katanya mulai besok 14 Oktober 2024 itu ada beberapa puluhan pinjol yang memaksa debt collector dia untuk turun ke lapangan, ya, karena beberapa peringatan itu telah mereka kirim bahwasannya mereka akan koordinasi dengan RT RW dan meminta dari nasabahnya itu juga menstandbykan materai 6.000 dan menyiapkan dananya lunas. Tidak ada toleransi sama sekali. Kalau misalnya nasabahnya tidak menyiapkan hal itu, tidak siapkan dana dengan lunas, tidak siapkan materai 10.000, itu akan dibawa ke ranah hukum, baik itu perdata maupun pidana. Ini katanya gitu loh. Jadi teman-teman jangan buru-buru baper juga. Ini katanya. Jadi kata-kata dari teman-teman yang nge-DM saya, yang mengirimin saya bukti-bukti dari screenshot yang mana debt collector itu mengirimkan WhatsApp kepada teman-teman semuanya bahwasannya mereka akan berkunjung besok dan itu kompak dilakukan dan serentak dilakukan, Bang. Karena sesuai dengan kata mereka, pokoknya semua core kolektor wilayah akan mengunjungi nasabah-nasabah macet, terutama yang telatnya di atas dari 1 bulan katanya tadi. Dan ada juga di video sebelumnya saya kan juga menyampaikan tuh bahwasannya ada yang dikunjungi katanya sudah 1 tahun dia galbay, tidak pernah ada komunikasi dan segala macam, tiba-tiba DC-nya datang ke rumah. Habis itu ada juga yang bilangin dia galbaynya sudah 3 bulan, tiba-tiba DC-nya datang ke rumah. Oke, saya nggak ambil patokannya ke sana buat teman-teman, karena teman-teman itu selalu baper dengan masalah DC datang ke rumah. Problem DC datang ke rumah ini sejak awal saya ada di YouTube sampai sekarang itu selalu saja bermasalah dengan orang-orang yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Saya nggak tahu lagi. Bahkan sampai kemarin saya bikin video 7 kesalahan orang yang telat bayar pinjol. Salah satunya adalah terus-terusan memikirkan DC datang ke rumah atau menakut-nakuti diri mereka dengan DC datang ke rumah. Itu adalah kesalahan yang besar. Tapi ya kita apa boleh buat gitu loh. Ternyata ya alhasil pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dipindahkan dari kehidupan teman-teman yang mengalami telat bayar gitu loh. Pasti problemnya juga bermacam-macam. Pertama, tidak pengen orang tua tahu, tidak pengen suami tahu, tidak pengen diponis miskin sama tetangga atau dijulitin tetangga atau jadi bahan omongan tetangga, dan habis itu tidak pengen sampai nelpon ke kantor takutnya kita di PHK dan segala macam. Pasti banyak problem teman-teman semuanya. Intinya teman-teman yang masih ketakutan dengan DC datang ke rumah atau yang katanya mulai besok itu debt collector akan diturunkan semuanya, itu pasti pada baper. Itu menandakan Anda belum bisa menerima takdir hari ini. Kenapa Anda belum bisa menerima takdir hari ini? Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya. Saya pengen teman-teman berbicara dengan diri Anda sendiri. Kan Anda mampu tuh untuk menakuti diri Anda. Coba juga Anda bertanya sama diri Anda, hari ini itu Anda masih mampu bayar atau sudah tidak mampu bayar? Cobalah tanyalah sama diri Anda. Kalau misalnya diri Anda mengatakan, oke, Anda masih mampu bayar, selesaikan habis-habis. Semua bunga yang mereka minta, semua denda yang mereka minta, Anda selesaikan habis-habis. Tapi kalau diri Anda sudah menyatakan, oke, saya sudah tidak mampu bayar, saya sudah capek dengan gali lubang tutup lubang, ambil satu keputusan yang tepat, bawa diri Anda untuk keluar dari semua ini. Oke, saya akan lawan semua ini, saya tidak akan takut dengan DC datang ke rumah. Soal tetangga dan segala macam, terserah mereka mau ngomongin apa. Kalau untuk orang tua, Anda harus cari waktu-waktu yang tepat dan Anda bicarakan. Sama suami juga seperti itu. Jangan Anda tutup-tutupi. Karena sekecil apapun masalah, kalau Anda mencoba menutupi dari orang-orang terdekatmu, itu akan menjadi beban berat. Kenapa? Karena Anda selalu baperan. Anda beranggapan orang-orang akan tahu permasalahan Anda. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, terserah, terlepas dari mau apa kata debt collector. Yang jelas untuk teman-teman yang selalu baper, yang selalu ketakutan dengan yang namanya DC datang ke rumah, tolong taklukkan sumber ketakutan Anda. Apa pemicu dan apa sumber ketakutan itu? Sumber ketakutan seperti yang saya terangkan tadi, tidak pengen ini tahu, tidak pengen ini tahu, tidak pengen ini tahu. Sekarang kasih tahu mereka. Ya. Tetangga Anda nggak penting, tetangga Anda nggak perlu Anda kasih tahu. Yang wajib Anda kasih tahu adalah saudara Anda satu rumah, orang tua, suami atau istri. Ini wajib Anda kasih tahu. Jangan Anda bayangkan hal yang buruk, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, ini menyelamatkanmu loh. Jujur ini menyelamatkanmu. Kalau kamu tidak jujur, kamu mendengar kata-kata yang seperti tadi, katanya
mulai besok Senin 14 Oktober ada debt collector yang datang ke rumah. Ini aja Anda sudah gemetaran ini. Pasti nanti juga Anda akan banyak komentar di dalam kolom komentar, Bang Medi Anda menakuti. Saya tidak pernah menakuti Anda. Ya, saya hanya menguraikan bahwasanya yang Anda dapatkan itu, yang Anda terima itu, yang Anda baca itu, yang Anda pahami itu tidak sesuai dengan faktanya. Pada dasarnya kata-kata dengan kami akan datang, data Anda akan kami limpahkan kepada kolektor wilayah itu sudah kata yang basi. Bukan tahun ini saja, tahun kemarin juga dengan kata yang sama. Siapkan materai 10.000 itu sudah kata-kata basi. Standby di rumah, siapkan dana lunas itu kata-kata basi. Tapi di poin bawah teman-teman selalu tidak memahami. Di poin bawah, sehebat apapun debt collectornya dalam melakukan penekanan, di poin bawahnya pasti mereka selalu menyematkan. Selesaikan tagihanmu sekarang juga melalui aplikasi sebelum jam sekian. Itulah mereka. Ya. Kenapa mereka menyematkan kata-kata itu, Bang? Karena ketidakmampuan dia dalam menjangkau Anda sampai ke daerah. Ya. Itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan buru-buru baper. Itu banyak banget itu di DM Instagram. Saya nggak jawab ya. Saya nggak bisa jawab satu persatu. Nanti mudah-mudahan teman-teman masuk lagi ke YouTube saya dan Anda menemukan video ini dan itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Berapa banyak tadi yang mengirimin, Bang, kemarin saya dapat chat dari ini, katanya hari Senin mereka mau turun. Mulai 14 Oktober sampai dengan 20 Oktober itu penurunan debt collector lapangan. Padahal setiap bulan ada aja tanggal dengan bahasa penurunan debt collector lapangan. Ya kan? Kalau enggak dari tanggal 20 September sampai 30 September. Kalau enggak dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 10 Oktober. Selalu dengan kata-kata seperti itu. Tapi selalu juga teman-teman ketakutan. Sumber ketakutan Anda tadi yaitu tadi. Kalau Anda tidak taklukkan sumber ketakutan itu, Anda akan masuk dalam permainan yang sangat licik. Permainan ini akan bisa melumpuhkan Anda untuk jangka panjang. Ya, Anda akan sangat sulit untuk memulihkan ekonomi Anda karena sudah dihancurkan oleh pinjol. Kalau Anda terlena karena katanya, Anda terlena karena ucapannya, siap-siap Anda akan masuk dalam permainan mereka. Ya, ini sudah mau mendekati akhir tahun loh teman-teman semuanya. Akhir tahun ini ada perlombaan dari debt collector yang mana mereka harus mencapai target mereka. Untuk apa? Untuk mempertahankan profesi mereka. Kalau mereka tidak mencapai target, mereka akan resign, mereka akan di PHK, dan mereka bingung setelah ini mau kerja apa lagi. Ya, makanya segala cara akan dipakai. Mulai dari datang bersama RT dan RW, datang bersama polisi, datang mengantarkan surat untuk undangan pengadilan, datang membawa lawyer dan penasihat hukum, bermacam-macam bahasa yang akan dilontarkan. Tapi ingatlah tujuan mereka hanya satu, bayarkanlah tagihan di aplikasi ini. Makanya saya minta di awal tadi, Anda bertanya dulu sama diri Anda. Anda masih mampu bayar atau tidak mampu bayar? Kalau memang faktanya Anda sudah tidak mampu bayar, ikhlas menerima takdir hari ini. Jujurlah dengan keadaan Anda, jujurlah dengan diri Anda. Kasih tahu orang yang paling dekat dengan Anda, biar mereka menjadi supportan mental Anda secara internal. Ya, jangan Anda bohongi. Jangan Anda tutupi, ini akan menjadi bumerang dan ini akan menjadi beban berat bagi teman-teman semuanya. Ya, saya mirisnya hanya itu. Kalau teman-teman berusaha menutupi ini semuanya, ya kan, itu justru menambah-nambah masalah yang ada. Ini yang harus teman-teman pikirkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Intinya yang mereka sampaikan bahwa mereka akan turun besok 14 Oktober 2024, Anda tidak perlu masuk hati, Anda tidak perlu meyakini, Anda tidak perlu menyimpan itu, dan Anda tidak perlu menakut-nakuti diri Anda dengan katanya dan katanya. Kan saya selalu sampaikan, sumber permasalahan itu terjadi karena nomor Anda aktif. Sumber masalah itu terjadi karena WhatsApp Anda aktif, karena email Anda ada. Dari sanalah mereka menekan Anda habis-habisan. Karena PR mereka adalah bagaimana dia mencapai target menjelang akhir tahun. Dan sisanya buat teman-teman semuanya, untuk melanjutkan video tentang debt collector yang mau datang ini, apa yang harus Anda lakukan juga buat kedepannya, Anda bisa tonton video ini. Yuk, buat teman-teman semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini
banyak tadi yang melaporkan Galbay sudah 1 tahun tapi didatangin DC bolak-balik ya. Jadi bolak-balik didatangin DC, padahal Galbaynya udah 1 tahun. Ada juga yang Galbaynya sudah 6 bulan, ada juga Galbaynya baru 3 bulan gitu ya. Tapi ya tetap aja ya konsepnya ya. Tapi DC yang bolak-balik ini gimana ini bang? Padahal baru-baru ini juga gitu. Sebelumnya nggak pernah ada sih. Kok bisa DC bolak-balik menjelang akhir tahun yang seperti ini gitu loh. Pasti teman-teman berpikir semuanya ya, ini gimana ini, kayak mana cara menghadapinya dan bagaimana juga ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini supaya tidak makin menjadi-jadi gitu loh ya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan langsung dengan debt collector. Oke. Ini saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya ya, terutama yang mendm. Saya tidak munculkan satu persatu tadi pertanyaan Anda, cuman saya bungkus aja menjadi satu. Oke. Ini kita sudah memasuki di bulan Oktober ya. Oktober otomatis bulan 10 ya. Bulan 10 ini sudah berlangsung dan sudah hampir setengah bulan berjalan ya. Berarti tinggal setengah bulan lagi itu untuk menghabiskan bulan 10. Otomatis kita akan masuk kepada 1 November ya. Habis November kita akan masuk ke Desember. Nggak dimanapun itu konsepnya, tetap menjelang akhir tahun target itu harus tercapai ya. Jadi perjanjian kerjasama antara debt collector dan si pinjol ini sudah ada kesepakatan di awal. Debt collector untuk memperpanjang masa kerja mereka harus mencapai target. Ini sama layaknya seperti marketing. Ketika mereka tidak mencapai target, perusahaan tidak mau menggaji mereka lagi gitu loh. Dan perusahaan akan memutuskan hubungan kerja dengan mereka ya. Makanya berlomba-lombalah pihak dari debt collector ini, baik dari internal maupun eksternal. Internal berlomba-lomba mengejar target melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Eksternal berlomba-lomba mengejar target untuk mendatangi para nasabah. Ini bukan berarti semuanya Anda akan didatangi ya, tapi akan ada beberapa kota yang mereka datangi oleh beberapa pinjol-pinjol besar. Tidak semuanya juga, karena kan kemarin saya juga bahas tuh bahwasannya tidak semua pinjol-pinjol ini mempunyai debt collector atau pihak ketiga mereka yang untuk mendatangi Anda karena banyak pertimbangan. Tapi di beberapa pinjol-pinjol besar itu mereka ada, dan umumnya daerah-daerah yang terjangkau oleh mereka. Ya, itu harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir, bang kok saya Galbay udah 1 tahun, kok baru-baru ini mereka malah bolak-balik datang ke rumah. Saya Galbay udah 6 bulan, DC baru muncul sekarang gitu loh. Saya Galbay sudah 3 bulan, DC baru datang hari ini. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan hal-hal seperti itu. Oke. Sebelum kita berkomunikasi dengan debt collector, teman-teman itu harus ya, Anda harus hafal ini. Pertama kita harus mengcek identitas dari si debt collectornya dulu. Kenapa penting? Bahwasanya hutang-hutang kita ini nggak mungkin kita berbicara dengan orang yang terkadang tidak ada kejelasannya. Ya, makanya penting untuk kita ngecek kelengkapan mereka, identitas mereka atau ID card mereka. Kita harus lihat dulu. Ya, benar apa tidak mereka dari sebuah perusahaan yang mana kata mereka mewakili perusahaan itu tempat kita berhutang. Yang kedua adalah kita harus cek soal surat kuasa mereka. Surat kuasa atau surat penagihan mereka yang mana mereka benar-benar dikuasakan untuk menjemput tagihan kepada kita. Yang ketiga adalah si debt collector harus menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, ini adalah syarat yang penting. Kalau mereka tidak mau menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan, teman-teman jangan berbicara dengan debt collectornya. Tahan diri Anda dulu. Jangan pernah berbicara dengan debt collectornya, dan kapan perlu sampaikan sama mereka, mohon maaf Pak. Kalau Anda belum bisa menunjukkan hal itu karena ini adalah persyaratan wajib dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan aturan dan POJK yang dikeluarkan oleh OJK juga, saya pengen cek itu dulu. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkannya, ya mohon maaf, Anda silahkan kembali dulu ke perusahaan Anda. Habis itu Anda lengkapi dan Anda balik lagi ke sini, baru kita bisa berbicara mengenai hutang piutang saya. Paham nggak teman-teman semuanya? Berani nggak menyampaikan hal itu? Banyak juga orang-orang yang menyampaikan sama saya, bang, kami bukan nggak berani bang, kami sudah coba menanyakan hal-hal seperti itu. Yang terjadi adalah terjadinya perdebatan sengit antara kami dan penagih hutang. Oke. Penagih hutang sengaja untuk mendebat Anda karena mereka tidak mampu menunjukkan apa yang Anda minta. Makanya terjadilah negosiasi.
Negosiasi yang saya maksud ini, si debt collector-nya akan menunjukkan surat itu kalau Anda berjanji akan bayar lunas. Kan selalu seperti itu kan gertakan dari pihak debt collector-nya. Debt collector pasti nyampaikan, kami tunjukkan apakah Anda mau bayar lunas. Ya, cukup Anda tunjukkan POJK-nya tadi, tolong sampaikan. Ini ada nggak OJK menyampaikan setelah debt collector menunjukkan Anda harus bayar lunas, ada di bawahnya. Ada apa tidak gitu loh. Ya nanti saya pajangin di sini juga gitu loh. Biar teman-teman juga paham gitu loh. Kalau tidak ada, jadi sampaikan sama debt collector, Anda ada nggak mempunyai hal-hal yang saya minta tadi? Atau sesuai dengan yang diarahkan oleh OJK. Kalau tidak ada, ya sudah Anda keluarlah dulu. Ya kan? Kalau Anda tidak terima kan Anda bisa laporkan sama perusahaan Anda. Perusahaan Anda kan sudah ada menyediakan resiko untuk saya. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Walaupun Anda belum ada uang, walaupun Anda belum mampu bayar, belum sanggup bayar, Anda nggak usah khawatir gitu loh. Insya Allah itu akan baik-baik saja. Yang penting Anda harus bertanya hal itu. Karena kebanyakan debt collector, di sebagian orang juga, saya pernah juga mendapat laporan, banyak juga ternyata debt collector ini yang abal-abal. Abal-abal tadi terkadang dia entah ia eksternal, entah ia internal, tapi tidak jelas. Begitu orang-orang menitipkan uang sama debt collectornya, uang itu tidak distorkan ke aplikasinya. Ya, ada juga saya mendapatkan laporan yang seperti itu. Jadi ketika dia menyampaikan, oh ini uang saya, dia berharap akan berkurang hutang dia yang ada di aplikasi, ternyata tidak. Makanya hati-hati buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda misalnya tidak ada uang, itu nggak ada masalah. Yang penting kita cek dulu apakah mereka sudah lengkap. Kalau misalnya mereka sudah lengkap, seandainya mereka menunjukkan identitas dia, surat kuasa dia, sertifikat profesi bidang penagihannya, pasti kalau debt collector yang lengkap persyaratannya itu ngomongnya sangat enak loh. Ngomongnya lebih teratur, ngomongnya lebih ke pendekatan gitu loh. Karena mereka untuk mendapatkan sertifikat profesi di bidang penagihan ini, mereka sudah melalui pelatihan, melalui tahap-tahap pengujian gitu loh. Makanya lebih enak berbicara kalau debt collector-nya itu sudah lengkap. Itu akan nyambung karena debt collector pasti bisa memecahkan permasalahan di lapangan tanpa perlu melakukan intimidasi. Ya, jadi kalau misalnya mereka sudah lengkap, teman-teman juga belum mampu membayar, duitnya belum ada, Anda bisa membuat tuh kesepakatan dengan pihak debt collector-nya. Ya, Anda sampaikan, ya kan, kalau Anda masih mampu bayar. Kalau misalnya Anda tidak mampu bayar lagi, Anda tinggal sampaikan, ya mohon maaf ya, mungkin keterbatasan dari kemampuan saya sudah berupaya, saya sudah berusaha sebisa mungkin ya, tapi apa boleh buat. Memang faktanya saya belum mampu. Dan kalau misalnya perusahaan Anda memberikan toleransi atau perpanjangan sama saya akan usahakan secepatnya. Jangan pernah menjanjikan sesuatu. Usahakan secepatnya. Tapi kalau perusahaan Anda tidak memberikan toleransi sama saya, ya sudah, saya persiapkan diri saya untuk menerima resiko apapun yang diterapkan oleh perusahaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Ya, ketika terjadi juga nantinya kalau teriak-teriak dengan debt collector, dia sengaja keras-keras dan segala macam, jangan lupa untuk direkam dan dokumentasikan. Karena kita penting juga tuh, debt collector yang terkadang suka mengintimidasi, suka mengancam, suka menekan, itu tolong teman-teman ambil buktinya ya. Jangan hanya sebatas cerita aja. Ketika kita sudah mendapatkan buktinya, ada videonya, ada fotonya, ada rekam suaranya, kita bisa melaporkan ke otoritas jasa keuangan ataupun kita bisa melaporkan ke pihak kepolisian karena mereka mengganggu ketenangan kita dan berusaha datang ke rumah untuk melakukan penyerangan terhadap pribadi kita dan membuat kita tidak nyaman. Ya, itu bisa semuanya gitu loh. Yang jelas teman-teman dulu, jangan pernah ketakutan. Ya, jadi begitu cara menghadapi debt collector. Dan teman, nggak usah heran juga, galbe sudah 1 tahun, galbe sudah 6 bulan, galbe sudah 3 bulan, atau galbe 2 tahun, tiba-tiba debt collector datang ke rumah, itu nggak ada masalah karena data Anda baru sampai kepada debt collector yang baru bekerja dengan pinjol ini. Ya kan, baru bekerja sama dengan pinjol ini. Dan karena mereka mengejar target, mereka harus di training selama 3 bulan, atau mereka hanya dikontrak selama 3 bulan, harus mencapai target untuk memperpanjang kontrak mereka, ya makanya mereka berlomba-lomba untuk melakukan penagihan terhadap teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan sesingkat video ini teman-teman semuanya paham, tidak ada yang perlu panik lagi, tidak ada yang perlu Anda streskan lagi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting tetap bekerja dan berusaha, jangan hanya memikirkan kapan DC datang, daerah mana yang itu nggak usah dipikirkan gitu loh. Yang penting yang Anda pikirkan bagaimana kita bisa makan pagi, siang, malam. Ya, penuhi kebutuhan hidup kita.
Jadi sisanya nanti pelan-pelan kita memang akan melunasi utang kita juga nanti dinegosiasi kalau duit kita cukup. Kalau duit kita tidak cukup, ya sudah, terima saja resikonya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brownie. Wassalam.